kemudian kita masuk pada bab 8, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pendahuluan, Indonesia memiliki keindahan alam dan keragaman budaya negara, kepulauan dengan posisi geografis strategis, memiliki kekuatan SDA, SDM, letak strategis, namun juga memiliki kelemahan, yaitu kepulauan dan keberagaman. Manusia sebagai khalifah di bumi mengelola kekayaan alam. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang artinya bumi dan politik adalah urusan negara. Geopolitik adalah sistem politik atau strategi nasional dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu negara berkaitan dengan wilayah teritorial dan kepentingan negara berhubungan antara geografi, sosial, dan kekuasaan. Kemudian ada sejarah geopolitik, di mana geopolitik lahir di Jerman akhir abad ke-19, awalnya merupakan ilmu bumi politik, berkembangan menjadi ajaran politik, ekspansi negara berkaitan dengan hubungan geografi dan politik, dipengaruhi perkembangan kekuasaan negara besar. Kemudian Frederick Ratzel, di mana negara seperti organisme hidup, negara membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum, negara identik dengan ruang yang ditempatin masyarakat, pertumbuhan negara seperti makhluk hidup, hanya bangsa unggul yang dapat bertahan hidup. Baik, kita masuk pada Rudolf Kajalan, di mana negara adalah organisme yang memiliki intelektual negara, mencangkup geopolitik, ekonomi politik, dan lainnya. Negara harus berswasembada, negara membutuhkan ruang hidup yang luas, negara berkembang seperti organisme hidup. Kemudian ada Karl Haushofer, di mana negara tunduk pada hukuman alam, hanya bangsa unggul yang dapat bertahan hidup, mengarah pada paham rasialisme. Kekuatan daratan dan lautan harus dikembangkan geopolitik menjadi dasar tindakan politik. Kemudian ada Mackinder dan Mahan. Mackinder adalah teori daerah jantung atau heart Eurasia sebagai pusat kekuatan dunia. Penguasaan Eurasia sama dengan penguasaan dunia. Mahan, teori wawasan bahari, itu satu menguasai laut sama dengan menguasai perdagangan, kedua menguasai perdagangan sama dengan menguasai kekayaan dunia. Di sini ada Dot, Michel, dan Speakman, yaitu Dot dan Michel kekuatan udara paling menentukan, kekuatan udara dapat melumpuhkan musuh. Kemudian Speakman, teori Rimlat, menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Geopolitik modern bersifat kombinasi kekuatan. Kemudian ada geopolitik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak mengandung ekspansionisme dan kekerasan Indonesia, menganut negara kepulauan atau archipelago, laut sebagai penghubung antar pulau, menolak rasialisme dan penjajahan, berorientasi pada perdamaian dunia. Kemudian ada konsep wawasan Nusantara, di mana wawasan sama dengan cara pandang, Nusantara sama dengan kesatuan kepulauan Indonesia, cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, berdasarkan sejarah, budaya, dan kondisi geografis, menjadi pedoman pola pikir dan tindakan bangsa. Kemudian ada sifat wawasan Nusantara, di mana manunggal, kesatuan wilayah, bangsa, ideologi, politik kesatuan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Utuh menyeluruh, yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian unsur wawasan Nusantara, di mana wadah seluruh wilayah Indonesia atau daratan dan lautan, isi, aspirasi dan cita-cita bangsa atau UUD 1945, tata laku, sikap batin dan lahir berdasarkan Pancasila, mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada kesimpulan, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia menjadi cara pandang bangsa terhadap diri dan wilayahnya, menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadikan laut sebagai penghubung, menolak ekspansionisme, rasialisme, dan penjajahan menjadi pedoman dalam kehidupan nasional.